Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, NIM 19103040001 dari kelas Hukum Internasional A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum laut internasional. Yang pertama, terkait pengertian hukum laut internasional, di mana hukum laut internasional ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar negara atau laut lepas, juga terkait dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Yang kedua, terkait perkembangan hukum laut internasional. Jadi, perkembangannya ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pre-UNCLOS 1. Yang pertama terkait The Hague Conference yang diadakan pada tahun 1930, di mana pada konferensi ini dihasilkan kesepakatan terkait usaha mengkodifikasi peraturan kebebasan pelayaran, navigasi perikanan, KL atau pipa bawah laut, serta penerbangan di laut lepas. Kemudian pada tahun 1945 diadakan The Proclamation on Coastal Fisheries in Certain Area of the High Seas atau Truman Proclamation, yang mana menghasilkan zona konservasi untuk melindungi sumber daya perikanan dan eksplorasi besar-besaran. Kemudian pada tahun 1958, 20 negara melakukan klaim atas Tibet atau wilayah dasar laut. Periode selanjutnya adalah periode UNCLOS yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1957, yang mana the first United Nations Convention of the Law of the Sea menghasilkan beberapa konvenan. Yang pertama, The Hague Seas Convention mulai berlaku 30 September tahun 1962. Yang kedua, The Continental Shelf Convention berlaku mulai 10 Juni 1964. Yang ketiga, The Territorial Sea and Contiguous Zone Convention berlaku mulai 10 September 1965, dan yang terakhir The Fishing and Conservation of the Living Research of the Hague Seas Convention yang berlaku mulai 20 Maret tahun 1966. UNCLOS 1 ini dirumuskan berdasarkan kebiasaan internasional yang ada. Kemudian UNCLOS 1 ini menghasilkan konsep laut teritorial yang kemudian diakui sebagai hukum laut internasional. Akan tetapi, pada UNCLOS 1 ini ada hal yang gagal disepakati, yakni terkait pembahasan lebar laut teritorial dan lebar zona perikanan. Periode selanjutnya adalah periode UNCLOS 2 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai tanggal 26 Maret tahun 1960 yang diadakan di Jenewa atas dasar resolusi Majelis Umum PBB 1307 pada tanggal 10 Desember 1956. Jadi tujuan diadakannya UNCLOS 2 ini untuk menyelesaikan dua isu hukum yang belum terselesaikan pada UNCLOS 1, yakni terkait lebar zona perikanan dan lebar zona laut. Menyelesaikan dua isu hukum yang belum terselesaikan pada UNCLOS 1, yakni terkait lebar zona perikanan dan lebar zona laut teritorial. Kemudian, UNCLOS 2 ini tidak berhasil menyelesaikan isu hukum tersebut, sayangnya. Kemudian, periode selanjutnya adalah periode UNCLOS 3 yang dilaksanakan pada tahun 1974 sampai tahun 1982 di New York melalui 11 sesi. Jadi, pada tanggal 17 Desember 1970, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengatur seabed dengan konsep Common Heritage Margin dan keputusan untuk mengadakan UNCLOS 3 ini,
Yang kemudian UNCLOS 3 ini sering disebut sebagai UNCLOS 1982, di mana di dalamnya terdiri dari 17 bagian. Kemudian dipecah lagi menjadi 320 pasal dan 9 aneks. Kemudian jadi UNCLOS 3 ini mengatur terkait pembagian zona maritim dengan rezim hukum negara masing-masing dan diakuinya negara kepulauan internasional. Selanjutnya terkait ketentuan hukum laut internasional. Sebagaimana yang pertama, ketentuan hukum laut internasional pada Konvensi Jenewa. Jadi pada Konvensi Jenewa tahun 1958 atau United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS 1 ini menghasilkan 4 konvensi. Yang pertama terkait konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konvensi tentang laut lepas, konvensi tentang landas kontinen, konvensi tentang perikanan, dan perlindungan sumber hayati di laut lepas. Kemudian ketentuan hukum pada UNCLOS 2, yakni terkait yang pertama adalah laut teritorial, di mana konvensi hukum laut ini diadakan pada tahun 1982 yang menghasilkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau territorial sea yang termaktub pada bab 2 pasal 2 sampai 32. Jadi pada pasal 2 disebutkan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya, tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Kemudian ada juga zona tambahan, di mana setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil dari laut teritorial suatu negara pantai. Negara pantai melaksanakan pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Kemudian ketentuan hukum laut internasional pada UNCLOS 2. Yang pertama terkait zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi lebar ZEE bagi setiap negara adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Manfaat dari ZEE ini adalah hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati, hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut di perairannya, baik negara tersebut berpantai atau tidak berpantai. Yang kemudian ada juga landas kontinen, di mana landas kontinen ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen. Kemudian dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang selanjutnya, batasan dari landas kontinen ini dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dan aturan selanjutnya terkait batasan landas kontinen ini tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman, 2.500 meter. Ketentuan hukum internasional hukum laut internasional yang termaktub dalam UNCLOS 2 selanjutnya terkait laut lepas, di mana laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Dan semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas atau freedom of the high seas untuk tujuan-tujuan damai. Yang terakhir, terkait yurisdiksi dan kewajiban negara berpantai dalam ZEE, yakni yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan konvensi ini berkenaan dengan yang pertama pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Yang kedua terkait riset ilmiah kelautan.
Dan yang terakhir, pelindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.